Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian Minggu 3 Mei 2020 dengan menaikkan nyanyian bersama Kidung Jemaat 415 1-2 Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pagi ini dengan mengaku, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang mengucap syukur dan doa yang tulus kepadanya. Maka Allah sumber segala rahmat dan kasih karunia akan selalu memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, mulia
Pujilah, tinggikanlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus Maha Kudus. Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan kelimpahan. Salam sejahtera bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan, hormat, dan keagungan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam ibadah pagi ini bersama kita menaikkan pujian kita dengan rasa syukur, dengan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan dengan nyanyian Kidung Jemaat 407, bait pertama, 2, dan yang keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kami mohon berkat. kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat pembimbing dalam kebaktian pagi ini terambil dari Galatia 5 ayatnya 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah sabda firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdiri, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, jika kita mau jujur, pada saat kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita,
Sesungguhnya kita belum mampu melakukan firman itu dengan sempurna. Kita merasa bahwa kita masih banyak pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Oleh karena itu marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Selidikilah isi hati kami dan tunjukkanlah terang-Mu supaya kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, saya menyampaikan berita anugerah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Amin. Berserah kepada Yesus. berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah. Aku berserah, Aku berserah. aku berserah.
kepadamu juru selamat, kepadamu juru selamat aku berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. aku berserah, Aku berserah kepadamu juru selamat, kepadamu juru selamat aku berserah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada ibadah pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, yaitu dengan pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat pertama sampai dengan ayat 10 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala yang Baik. Demikianlah sabda firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita tunduk kepala dan kita bersehati masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama boleh hadir dan bersama-sama boleh mengikuti kebaktian dalam ibadah online yang saat ini kami ikuti meskipun berada di rumah masing-masing. Tuhan tetap membawa suasana dalam setiap keberadaan kami, suasana dalam keteduhan, suasana dalam ibadah raya, suasana dalam ibadah pagi yang semuanya itu tidak mengurangi suasananya saat kami berada di gereja. Tuhan melingkupi kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada ibadah pagi ini ya Tuhan, kami datang dan memohon di hadapan Engkau dalam setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan di hadapan Engkau. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, saat ini situasi bangsa kami masih dalam suasana yaitu pandemi virus corona. Kami ingin supaya semuanya itu segera berakhir. Kami mohon atas pertolongan Tuhan, Engkau memberkati bagi setiap pemimpin, terutama Bapak Presiden, demikian juga Wakil Presiden, para pemimpin yang ada di daerah-daerah. Biarlah dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil menjadi kebijakan yang tepat guna, dapat diikuti oleh setiap umat, setiap masyarakat, sehingga dengan disiplin seluruh masyarakat mengikuti yaitu anjuran-anjuran praktis untuk tidak berada di tempat keramaian, untuk selalu menjaga jarak dalam setiap kehidupannya. Demikian juga beraktivitas yang dikerjakan di rumah. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau berikan kesabaran bagi setiap umat-Mu supaya senantiasa mematuhi anjuran dari pemerintah ini. Karena hanya dengan cara yang seperti itu Tuhan, penyebaran virus COVID-19, virus 19 ini akan segera berhenti. Dan biarlah semua masyarakat mengikuti anjuran pemerintah ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kedisiplinan kepada setiap kami, supaya dalam setiap keberadaan kami ini ya Tuhan, kami senantiasa menjadi umat-Mu yang tetap teguh, taat, yang selalu juga melakukan hal yang baik, hal yang positif, hal yang berkenan di hadapan Engkau. Bapa kami yang di surga, pada ibadah pagi ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di GITJ Kudus ini. Engkau memberkati setiap Bapak Ibu yang saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit. Biarlah dengan pertolongan-Mu, biarlah dengan kuasa dan biarlah dengan kasih-Mu, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan untuk setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit. Dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kepada setiap mereka. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak kami. Oleh karena panduan yang diberikan, anjuran dari pemerintah yang diberikan, mengharuskan kepada setiap anak-anak kami. Mereka harus belajar di rumah. Biarlah semuanya itu
diikuti dengan baik dan disiplin. Anak-anak kami mengikuti dalam anjuran untuk belajar di rumah, sehingga pelajarannya tidak tertinggal. Tuhan berikan hikmat kepada setiap anak-anak kami, supaya dalam belajar Tuhan tambahkan dan Tuhan tambahkan, sehingga setiap anak-anak kami ini ya Tuhan, senantiasa boleh mengikuti dan mengerti melalui pelajaran-pelajaran meskipun harus dipelajari sendiri di rumah bersama dengan keluarga. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan akan senantiasa menjagai setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap keluarga. Biarlah setiap keluarga menjadi keluarga yang taat setia di hadapan Tuhan. Biarlah setiap keluarga menjadi keluarga yang senantiasa selalu mendengarkan apa yang menjadi amanat dan perintah Tuhan, sehingga dalam hidupnya mengerjakan semua amanat-Mu, semua perintah-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing, memberkati jemaat-Mu, sehingga dalam kehidupannya setiap jemaat-Mu senantiasa dalam berkat, dalam kelimpahan, dan dalam kemurahan yang datang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami saat ini juga berdoa untuk setiap para pendeta. Kami juga berdoa untuk setiap para majelis. Demikian pula kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah Engkau satukan kami dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik, yang terindah, dan bermuara bagi kemuliaan nama-Mu. Satukan kami, suara kami menjadi suara yang bulat, memberikan yang terbaik dan yang terindah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin, demikian pula orang yang bertugas dalam menanggulangi yaitu virus corona, para dokter, demikian juga para medis, demikian pula Bapak polisi, Bapak tentara, para relawan yang saat ini berjuang dengan keras, bahkan mempertaruhkan kehidupannya. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu, terutama untuk Bapak Ibu yang saat ini bertugas di rumah sakit. Mereka telah memberikan pelayanan yang terbaik, yang berada di garda depan untuk orang-orang yang terjangkit virus corona ini ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesehatan kepada setiap para dokter, para medis, demikian juga Bapak tentara, Bapak polisi, para relawan yang saat ini terus berjuang, sehingga dengan jerih lelahnya tidak akan sia-sia, karena mereka pun akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu. Engkau yang senantiasa memimpin, memberkati setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, meskipun dalam situasi kondisi yang saat ini tidak baik bagi setiap kami, namun kami akan tetap senantiasa berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami mempercayakan semuanya itu di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau akan memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan kehidupan kami ini mengerjakan apa yang bisa kami lakukan, yang kami kerjakan. Dan semuanya kami hadapi dengan iman di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Itulah rangkaian doa kami, yang semuanya kami naikkan dan kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam ibadah pagi ini bersama-sama kita memberikan persembahan dengan mendasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersembahkan dengan pujian Kidung Jemaat 433 ayat pertama sampai dengan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, dalam ibadah pagi ini, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan yang dikerjakan di gereja-Mu ini. Berkati Tuhan setiap tangan yang dengan hati, dengan tulus mempersembahkan di hadapan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah bukan hanya persembahan yang berupa materi saja yang menjadi rasa syukur kami, tetapi totalitas hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang suci, yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah pagi ini diberikan judul yaitu Kawanan Domba, aman dalam lindungan gembala baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-10 ini, bahwa kita tahu gembala yang baik itu selalu berada di pintu. Jadi gembala yang baik itu mengarahkan kepada domba-dombanya, sehingga domba-domba itu hanya masuk melalui satu pintu.
Dan pintu itu adalah pintu yang memang benar, bukan pintu yang salah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ayat yang pertama dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hanya ada satu pintu, dan pintu itu tentu saja Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di dalam firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu pintu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu? Dikatakan di sini yang perlakuannya itu adalah memanjat tembok. Dikatakan bahwa yang seperti itu adalah dikatakan sebagai seorang pencuri, seorang perampok. Jadi seorang pencuri dan seorang perampok tentu tidak dengan niatnya yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan tahu tentang perilaku dari orang yang mau mencuri atau merampok. Pasti tidak melalui pintu depan. Lebih banyak bahwa sang perampok, sang pencuri itu akan melalui pintu-pintu yang memang tidak orang mengetahuinya. Ada niatan, ada maksud yang tidak baik. Ada niatan, ada maksud yang jahat. Dan yang seperti itu tentu yang tidak boleh terjadi, yang tidak boleh dilakukan setiap kita sebagai para pengikut Kristus. Nah, itu hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, bagian yang kedua yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Bahwa dalam bagian ini gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan mereka mengikuti dia. Jadi gembala yang baik yang tadi sudah kita dengarkan bersama tidak lain adalah Tuhan Yesus. Domba-domba itu mendengarkan. Domba-domba itu ngerti dan tahu suara sang gembala itu. Sehingga domba-domba itu pun saat sang gembala itu pergi kemanapun, domba itu selalu berada di belakang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu konteks kehidupan yang kita lihat di Timur Tengah, bahwa domba pada waktu itu memang domba berada di depan dan domba itu berada di belakang dan gembala itu berada di depan. Nah, domba-domba mengikuti dengan setia, mengikuti sang gembala itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita, dunia kita pada saat ini, kita mengenal adanya domba juga, kita mengenal adanya kambing. Kambing yang kita tahu, sang gembala dalam lingkungan kita, dalam budaya kita, sang gembala itu berada di belakang. Kenapa? Kalau misalnya sang gembala itu berada di depan, maka domba-domba itu akan belayang kemana-mana. Nah, saudara-saudara, bagian ayat yang ketiga hingga sampai dengan ayat yang kelima ini menekankan bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan selalu mengikuti dia, mengikuti sang gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara,
siapakah domba-domba itu? Domba-domba tidak lain adalah setiap kita. Kita adalah domba-domba. Pertanyaan dan perenungannya bagi setiap kita adalah, apakah kita ini sudah menjadi domba-domba yang taat dan setia? Apakah kita menjadi domba-domba yang selalu mendengarkan suara Sang Gembala? Apakah kita selalu mendengarkan apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan? Apakah kita mengerjakan itu? Atau kita ini menjadi domba-domba yang seperti saya sebutkan tadi, dalam bahasa Jawanya itu belayang, ya, ke sana kemari, ya, tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Sang Gembala. Nah, saudara-saudara, tentu dalam keberadaan kita, tentu dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Kita akan mengikuti Sang Gembala. Dan pada bagian ayat ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala yang baik sendiri itu adalah gembala yang tahu persis domba-dombanya dan mengenal satu persatu domba-dombanya. Mengenal pula yaitu suaranya. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba-domba yang baik pula itu adalah domba-domba yang mengenal suara dari Sang Gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap keberadaan kita ini menjadi domba-domba yang mengenal terhadap Sang Gembala. Sang Gembala kita adalah Sang Gembala Agung yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini domba-domba yang baik, tentu dalam setiap keberadaan kita ini akan selalu mengupayakan dalam setiap diri kita. Kalau kita ingin menjadi domba-domba yang baik, tentu dalam setiap keberadaan kita menjadi domba-domba yang akan menuruti, akan selalu mendengarkan apa yang dimau Sang Gembala itu. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, apakah sudah kita lakukan, apa sudah kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita? Mari saudara-saudara, sebagai domba-domba yang baik pula, kita pun mengupayakan diri, mendisiplin diri untuk setiap hal yang baik. Jadi kalau kita mau lebih dekat kenal kepada Sang Gembala, tentunya ada upaya dalam diri kita bagaimana supaya kita itu bisa menjadi lebih dekat lagi. Bagaimana dalam kehidupan kita ini menjadi lebih kenal, lebih intim lagi dengan Sang Gembala. Ada upaya, ada usaha dalam setiap keberadaan kita untuk mendisiplin diri, untuk selalu tekun dalam berdoa, untuk selalu giat dalam senantiasa merenungkan sabda firman Tuhan dan melakukan semua yang diperintahkan itu kita mengupayakan sehingga dalam setiap keberadaan kita semakin tahu, mengerti apa yang dimaksud dari Sang Gembala itu. Jadi saudara-saudara, Sang Gembala sudah mengerjakan. Tuhan Yesus itu sudah mengerjakan yang terbaik untuk domba-dombanya. Kalau lagu dengan gembala yang baik sudah sering kita dengarkan, saudara-saudara. Bahkan di dalam Mazmur 23 itu kita juga tahu bahwa Sang Gembala yang baik itu dia tidak hanya memelihara, memperhatikan, tidak hanya menjaga, tidak hanya melindungi, tetapi Sang Gembala itu adalah
gembala yang juga berkorban. Nah, tentu dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita tahu gembala kita yang baik adalah gembala yang berkorban. Merelakan dirinya, mati, disalibkan, dan bangkit. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tentang gembala yang baik bagi setiap kita tidak asing bagi Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kembali lagi bahwa kita ini domba-domba, apakah sudah merespon dengan baik setiap cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Hal yang kedua, itu hal yang kedua. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Pada bagian ayat yang ke-6, mereka tidak memahami ajaran Yesus yang disampaikan dengan perumpamaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perumpamaan yang telah disampaikan, yang telah diajarkan Tuhan Yesus pada waktu itu memang para murid belum tentu memahaminya dengan baik. Tetapi bagi setiap kita, bahkan firman Tuhan yang saat ini sudah kita dengarkan, sudah sering kita dengarkan. Pemahamannya, interpretasinya sudah sering kita dengarkan. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bagi setiap kita akan memahami dengan jelas, akan memahami dengan pasti bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan pengorbanannya kepada setiap kita. Nah, dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak supaya kita senantiasa merespon akan setiap kebaikan Tuhan. Kita sudah memahami dengan jelas dan pasti bahwa Sang Gembala itu berkorban untuk setiap kita, dan kita akan meresponnya dengan cinta kasih, dengan kesungguhan hati, dengan kehidupan kita yang selalu berkenan di hadapan Allah. Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, pada ayat yang ke-7 itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya pintu. Tadi sudah saya sebutkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya ada satu pintu. Pintu menuju kepada keselamatan, yaitu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kaitan dengan kita, kalau kita kaitkan dengan aplikasi dengan kehidupan kita pada saat ini, banyak jemaat yang memahami bahwa gembala itu adalah pendeta. Tetapi dengan istilah gembala itu sudah saudara menjadi istilah yang keren, menjadi istilah yang membanggakan bagi pendeta itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, dengan istilah itu menjadi istilah yang membawa kebanggaan kepada sang pendeta itu sendiri. Sehingga terkadang ketika orang mengatakan dirinya sebagai gembala, itu dengan nada seperti angkuh. Padahal gembala-gembala yang ada, gembala-gembala yang saat ini ada, yang kita pahami sebagai pendeta, gembala-gembala yang juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi hanya ada satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Gembala agung, gembala yang mempunyai jalan membawa pada keselamatan, satu pintu, yaitu adalah pintu yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Kita semua sebagai domba-domba menuju kepada satu pintu itu, pintu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya, yang kelima, pada bagian ayat yang ke-8 itu,
Mereka yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini adalah perkataan yang keras. Perkataan yang ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Perkataan yang ditujukan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai gembala. Tetapi orang itu adalah orang yang tidak dengan setia mengerjakan amanat firman itu. Orang-orang yang tidak setia melaksanakan firman Allah itu, gembala-gembala atau nabi-nabi palsu yang sukanya melakukan yaitu kepentingan untuk dirinya sendiri. Yang seperti ini Tuhan Yesus menyamakan seperti seorang pencuri dan seorang perampok. Dan tentu dalam hal ini Bapak Ibu, kita diajak supaya dalam setiap keberadaan kita ini memang berhati-hati. Sehingga kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang membawa dalam setiap kehidupan kita menjadi tersesat. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh, pada bagian ayat yang ke-10. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Maksudnya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus yang hadir memberikan hidup dalam kelimpahan dimaksudkan adalah dengan hadirnya Yesus memberikan kepada setiap kita bahwa kita sebagai umat Tuhan akan menjadi umat Tuhan yang diberikan hidup, yang diberikan kelimpahan, yang diberikan segala berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak kita bisa merasakan bahwa kita ini diberikan hidup dalam kelimpahan? Kenyataannya bahwa dalam keberadaan kami, dalam kehidupan kami masih dalam keterbatasan. Bapak, Ibu dan Saudara, kelimpahan di sini bisa kita terjemahkan bahwa kelimpahan dalam setiap karunia, kelimpahan dalam setiap berkat yang semuanya itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Masing-masing di antara kita diberikan kelimpahan dengan berkat, dengan karunia, dan itu bisa kita bagikan, bisa kita berikan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan itulah Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa? Hidup kita ini senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah domba. Mari kita menjadi domba yang tunduk, taat, setia kepada Sang Gembala. Karena Sang Gembala yang baik telah memberikan karyanya. Gembala yang baik telah memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Respon kita, balasan kita, mari kita tunjukkan supaya dalam setiap kehidupan kita ini benar-benar kita menjadi umat Allah yang selalu menjadi sarana dan saluran berkat bagi orang lain. Dan itulah respon kita sebagai domba-domba yang mau tunduk taat kepada Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik, keyakinan kita bahwa kita adalah kawanan domba akan merasa aman. Karena apa? Sang Gembala kita adalah Sang Gembala yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita mempercayakan sepenuhnya. Yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan selalu dilimpahkan, berkat Tuhan selalu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa.
Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena pada kesempatan saat ini Tuhan boleh memimpin kami, Tuhan boleh memberkati kami dalam perenungan sabda firman-Mu. Kami boleh diingatkan, terkadang kami hanya bangga sebagai domba yang mempunyai gembala yang baik. Tetapi respon kami pasif. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah gembala yang baik. Dan kami sebagai domba biarlah menjadi domba yang baik pula, yang selalu hidup dalam ketaatan, yang hidup selalu dalam ketekunan, yang hidup senantiasa dalam yaitu kesucian di hadapan Engkau, hidup senantiasa dalam kesetiaan di hadapan Engkau, hidup senantiasa menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah bukan kehendak kami, tetapi biarlah hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hanya selalu menuruti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita sebagai pujian respon akan firman Tuhan yang kita ambil dari Kidung Jemaat 285, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan, Kaulah gembalaku. Tuhan, Kulah gembalaku, olehnya ku tentram.
jiwaku disegarkannya, dan karena namanya. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya. Ditunjukkannya jalanku yang lurus dan tegak. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap. Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala napas memuji Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.